salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'd. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala nikmatnya terus menerus, siang dan malam tanpa perhitungan. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita tercinta, kekasih ribuan juta umat muslim di dunia, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbudi luhur dan mulia nasabnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pikir-pikir, Pak, kalau kita pikir-pikir, Bu, hidup di dunia tidak akan lama. Hidup di dunia hanya sementara. Dari kecil besar, setelah besar nikah, setelah nikah punya anak, setelah punya anak punya cucu, setelah punya cucu tok mati. Jatah umur kita hanya 60 sampai 70 tahun saja. Lebih dari itu merupakan bonus yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pentingnya Al-Qur'an jadikan sebagai sahabat kita dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin, oh hadirin. Pada kesempatan kali ini, Fika akan menguraikan tentang bersahabat dengan Al-Qur'an yang menjadi topik pilihan Fika. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat 1 ayat 29 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatazakkara ulul albab. Artinya, ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu dengan penuh berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya orang-orang yang mempunyai pikiran mendapat pelajaran darinya. Quran surat 1 ayat 29. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belajar Al-Qur'an bersama Jibril alaihissalam di bulan Ramadan. Beliau setiap malamnya mendengarkan bacaan Jibril, mentadabburinya, membacanya dan mengambil pelajaran darinya. Beliau hidup dengan Al-Qur'an dan menenteramkan hatinya dengan Al-Qur'an pula. Lalu bagaimana dengan kita? Hadirin para pendengar yang baik hatinya. Jika Al-Quran dibaca di tengah malam, maka rumah tempat Al-Quran itu dibaca akan bercahaya dan cahayanya akan membumbung ke langit. Itu hanya akan dilihat oleh mereka yang mata hatinya telah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cahaya itu menjadi lentera di antara langit dan bumi. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi, beliau bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran di dalam rumahnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan orang tua si pembaca Al-Quran itu. Orang tuanya akan berada atas mimbar yang mulia serta dipakaikan mahkota yang cahayanya melebihi cahaya matahari. Masya Subhan, cakep. Hadirin, oh hadirin, ruh berasal dari Lauhil Mahfuz, dari sisi Tuhan. Begitu pula Al-Quran. Jika keduanya bertemu dalam suasana yang hening dan syahdu, pertemuan itu akan menjadi awal persahabatan. Persahabatan yang terjalin akan berbuah kerinduan. Maka tergeraklah hatinya untuk selalu ingin membaca Al-Quran atau mentadabburinya. Persahabatan dengan Al-Quran memang sungguh luar biasa. Jika mendatanginya harus dengan hati yang bersih. Badan pun harus bersih dari hadas dengan basuhan air wudhu. Membawanya juga dengan penuh hikmat. Membacanya diawali dengan basmalah. Saat dibaca, penghormatan diberikan sedemikian rupa. Hadirin sahabat lensa sarumah yang Fika cintai. Sebelum Fika menutup ceramah ini, Fika ingin mengingatkan dan mengajak kepada kita semua agar jangan bosan-bosan untuk membaca Al-Quran. Apalagi pada bulan Ramadan ini. Kita semua tahu bahwa pahala kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cintailah Al-Quran melebihi cinta kepada hal keduniaan, karena sesungguhnya kebahagiaan yang kekal abadi sedang menanti kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Demikian ceramah yang dapat Fika sampaikan. Lebih dan kurangnya Fika mohon maaf. Mudah-mudahan menjadi bahan motivasi dan renungan bagi kita semua. Akhir kata, alapa masik tampinang nyiru, pabuah saung talia hilal. Pasalang ada lafal kaliru, kuumbuk ampong maaf nang halal. Usikun binafsi bitaqwallahi, Islam agamaku, Al-Quran sahabatku, baca lipuku.
love you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.